Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan tentang cuka apel. Cuka apel itu yang saya pelajari dari buku Khasiat Cuka Apel karangan Mark Victor Hansen, dan ada lagi satu buku karangan Dr. Brach, Khasiat Cuka. Di situ saya paham bahwa cuka apel itu ada dua. Pertama, ada cuka apel yang memang diproduksi oleh orang-orang yang punya misi kesehatan. Jadi dia memproduksi cuka apel untuk orang supaya benar-benar sehat. Yang kedua, orang memproduksi cuka apel untuk bisnis atau cuka apel komersial disebutnya ya. Jadi kalau cuka apel yang diproduksi untuk misi kesehatan, yaitu cuka apel yang diproduksi dengan waktu yang sangat lama ya, berbulan-bulan, paling sedikit 6 bulan baru bisa dikonsumsi. Jadi pemprosesannya yaitu apel dihancurkan, kemudian difermentasi. Nah, dibiarkan apel itu menjadi asam. Jadi asamnya bukan memakai pengasam cuka, tapi dibiarkan apel itu berbulan-bulan menjadi asam. Itu seperti itu, dia tidak memakai pengasam. Nah, itu ternyata prosesnya 6 bulan lebih. Dan bahkan yang paling bagus itu bertahun-tahun, sampai 10 tahun. Semakin lama, semakin asam, semakin berkhasiat. Jadi tidak bisa cuka apel untuk pemulihan kesehatan itu dibikinnya hanya sebentar ya. Nah, kedua, cuka apel komersial atau cuka apel bisnis, yaitu cuka apel yang diproduksi oleh orang yang memang dia bisnis, mendapatkan keuntungan. Dia tidak menempuh waktu yang lama. Dia bisa memproduksi cuka apel 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Apel itu diproses, diambil sarinya, itu menjadi asam 1 minggu atau 3 hari sudah bisa. Karena mudah sekali mereka menghancurkan apel, kemudian dikasih pengasam cuka. Seperti ini ya. Ini saya punya produk cuka apel. Ternyata setelah saya pelajari begini cara membuatnya. Jadi di sini ada apel ana, apel beauty, apel mana lagi, air, dan di sini ada keasaman cuka 5%. Nah, disinilah yang kita harus jeli ya. Jadi ini apel dibiarkan, bukan apelnya dibiarkan apel itu menjadi asam, tetapi asamnya di sini memakai pengasam cuka. Jadi 1 minggu sudah asam dan itu sudah dijual. Mereka sudah panen, bisa menjual cuka apel begitu ya. Karena kalau mereka membiarkan apel itu berbulan-bulan, mereka rugi. Yang seharusnya 1 minggu mereka sudah panen uang, dia harus menunggu sampai 6-7 bulan lebih. Begitu ya. Maka mereka produksi cuka apel komersial atau cuka apel bisnis ya. Tapi bagaimana? Nah, di sini kita harus jeli. Sebetulnya kalau membuat cuka apel, kemudian cuka apelnya itu memakai pengasam cuka, maka cuka apel itu menjadi mati. Jadi sebetulnya cuka apel itu yang berkhasiat buat kita adalah bakteri-bakteri baik yang ada di dalamnya itu untuk tubuh kita, untuk mengalahkan bakteri jahat dan virus yang ada di dalam tubuh kita. Karena saat bakteri-bakteri baik itu bisa mengalahkan bakteri jahat dan virus yang ada di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan sehat. Itu ya. Tapi kalau kita minum cuka apel,
tetapi tidak ada bakteri baik di dalamnya, tentu saja kalau tidak ada bakteri baik, ya tidak bisa mengalahkan bakteri jahat atau virus yang ada di dalam tubuh. Maka tubuh tidak bisa sehat atau tidak bisa sembuh kalau bakteri dan virusnya tidak ada yang mengalahkan di dalam tubuh kitanya. Itu ya. Jadi itu cuka apel komersial atau cuka apel bisnis. Nah, kami memproses cuka apel insya Allah dengan misi kesehatan. Ya, kami proses cuka apel ini karena ini saya sendiri yang meramu. Apel dihancurkan atau dipotong-potong, kemudian kami fermentasi. Kemudian setelah 1 bulan, nanti pada saat apel itu turun terendam oleh air dari apel itu, baru disaring. Kemudian setelah disaring, dibuang ampasnya, maka cuka apel itu disimpan di tempat yang aman untuk menambah asam. Jadi untuk asam itu kami butuh berbulan-bulan, paling sedikit 6 bulan. Kami membutuhkan waktu untuk si apel itu menjadi asam. Jadi kami tidak memakai pengasam cuka. Seperti itu. Nah, tapi apel itu sendiri yang berbulan-bulan menjadi bertambah asam, bertambah asam, bertambah asam. Bahkan sudah 1 tahun itu yang paling bagus itu ya. Yang paling bagus sendiri ya bertambah bertahun-tahun itu seperti itu. Nah, jadi ini adalah cuka apel yang hidup karena bakteri-bakteri baik yang ada di dalamnya itu dia memproses terus, nanti hasilnya dia menjadi tambah asam, kemudian warnanya menjadi tambah coklat begitu. Jadi ini insya Allah kalau kita konsumsi, kita minum, karena banyak bakteri baik di dalamnya, walaupun tidak seperti asamnya yang cuka apel yang memakai pengasam begitu, tapi ini bakterinya banyak sekali, tanda bakteri baiknya banyak. Cuka apel itu kalau dibiarkan bertambah bulan, dia bertambah warna coklat, bertambah bulan, bertambah lagi. Kalau cuka apel komersial dia tidak bertambah warna, tetap warna segitu. Jadi berbulan-bulan juga tetap warna segitu, dan keasamannya juga tetap itu cuka apel yang mati. Tapi kalau cuka apel yang hidup, dia bertambah asam, bertambah bulan bertambah asam, bertambah bulan bertambah asam, kemudian bertambah warnanya menjadi coklat, kemudian coklat, yaitu cuka apel yang hidup. Jadi cuka apel yang hidup inilah insya Allah yang punya khasiat keajaiban kesehatan, karena kalau kita minum banyak bakteri-bakteri baiknya. Nah, bakteri-bakteri baik itu akan mampu melawan bakteri jahat atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Saat kita punya bakteri baik banyak dan mampu mengalahkan bakteri jahat atau virus, saat itu pula tubuh kita akan sehat. Nah, kemudian cuka apel ini, yang cuka apel yang botolnya seperti ini kemasannya cuma 325 mili ya. Kemudian yang ini yang kami produksi yang insya Allah punya khasiat keajaiban kesehatan ya, ini 350. Jadi wajarlah kalau harganya ini lebih banyak karena punya kelebihan dari cuka apel komersial ya. Karena ini cuka apel insya Allah misi kesehatan begitu. Ya, alhamdulillah kami bergerak di cuka apel ini mulai tahun 2000. Alhamdulillah banyak sekali keajaiban-keajaiban kesehatan yang Allah berikan kepada mereka yang sehat seperti itu.